Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badani, asal Kampung Cangkring, ST 11 RW 03 Desa Jalaksana, Kecamatan Kebangpungan, Kabupaten Bekasi. Kuliah di IPNI Rizkina semester 1 kelas eksekutif. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem informasi. Definisi sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Masing-masing subsistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil lagi, atau terdiri komponen-komponen subsistem, sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi. Karakteristik sistem, komponen-komponen atau komponen suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut suprasistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai atau kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat menguntungkan, merupakan energi dari sistem dan tetap harus dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar sistem yang bersifat merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber yang mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran atau output dari suatu subsistem akan menjadi masukan atau input untuk subsistem yang lain dengan melalui penghubung. Dengan menghubungkan suatu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya, membentuk satu kesatuan. Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal input. Malah energi yang dimaksud supaya sistem tersebut dapat memproses sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran atau output. Pengolah atau proses suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan baku yang lain menjadi keseluruhan berupa barang jadi. Saran sistem atau objektif
Suatu sistem pasti mempunyai tujuan, atau secara objektif, saran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Klasifikasi sistem, sistem abstrak atau abstrak sistem, dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan, merupakan sistem yang tidak luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataan tidak ada sistem yang sifatnya tertutup. Yang ada hanyalah relativity closed system. Secara reality tertutup, tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Pengertian informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata, yang digunakan untuk mengambil keputusan atau informasi. Dapat diartikan juga sebagai keluaran atau output suatu pengolahan data setelah diorganisir dan berguna bagi orang yang menerima dalam mengambil keputusan yang tepat. Sumber informasi adalah data yang kemudian diolah dengan kriteria tertentu untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada saat yang tertentu. Kesatuannya atau fact adalah berupa suatu objek yang seperti tempat, benda, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi pada saat kejadian berlangsung. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.